Ya, baik anak-anakku sekalian, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Dan submateri akan kita pelajari adalah salat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai salat sunnah berjamaah dan munfarid, kita harus ketahui terlebih dahulu adalah apa itu sholat. Sholat adalah ibadah yang dilakukan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Nah, sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika kita tidak mengerjakan maka tidak apa-apa, tidak juga berdosa. Selanjutnya, yang dimaksud dengan salat wajib adalah salat yang apabila dikerjakan maka kita akan mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak mengerjakan maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, itulah yang membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah? Salat sunnah berjamaah itu adalah salat sunnah yang dikerjakan 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Itu yang dimaksud dengan salat sunnah berjamaah. Kemudian apa yang dimaksud dengan salat sunnah munfarid? Nah, salat sunnah munfarid adalah salat sunnah yang dikerjakan secara sendiri-sendiri atau individu. Nah, itulah yang dimaksud dengan salat sunnah berjamaah dan salat sunnah munfarid. Nah, salat sunnah ini dibagi atas 2 macam. Tadi kita sudah sebutkan bahwa salat sunnah itu terbagi atas 2, yaitu salat sunnah berjamaah dan salat sunnah munfarid. Nah, ada macam-macam salat sunnah berjamaah dan ada beberapa macam salat sunnah munfarid. Nah, salat sunnah berjamaah itu terdiri atas 1. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, salat kusuf atau salat gerhana matahari. Kemudian salat kusuf atau salat yang dilakukan pada saat gerhana bulan. Kemudian salat istisqa atau salat minta hujan. Yang keempat, salat tarawih dan salat witir. Kemudian salat sunnah munfarid atau salat sunnah yang dikerjakan secara sendiri-sendiri adalah salat rawatib, salat duha, ada salat hajat, ada salat istikharah, ada salat tasbih, ada salat tahiyatul masjid, ada salat mutlak, ada salat awabin, ada salat tahajud. Sekarang kita bahas salat Idul Fitri dan Idul Adha. Maaf, bagaimana yang kita pelajari adalah bagaimana hukum melaksanakan salat Idul Fitri. Nah, hukumnya adalah salat Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kapan pelaksanaan salat Idul Fitri?
yaitu pada tanggal 1 Syawal di pagi hari ketika matahari sepenggalan tingginya, sementara sholat Idul Adha pada pagi menjelang siang pada tanggal 10 Zulhijjah. Bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaan sholat Id ini diawali dengan sholat 2 rakaat dan diakhiri dengan khutbah. Pada rakaat pertama takbir 7 kali, dan pada rakaat kedua takbir 5 kali. Di antara takbir dibaca bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.